Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Injil firman kebenaran, Injil yang menyelamatkan. Injil adalah firman kebenaran yang tidak pernah mengajarkan hal-hal yang salah. Injil adalah kebenaran yang diberikan Allah kepada manusia supaya hidup manusia diberkati dan diselamatkan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Saudaraku, inilah Injil. Injil adalah firman kebenaran yang dapat menguduskan orang, saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, saat dia hidup dalam Injil kebenaran, saudara, akan diberikan manfaat, saudaraku. Mengajar hidupnya, menyatakan kesalahan supaya hidupnya tidak salah lagi, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Juga anak-anak kita bisa dididik dalam kebenaran. Di dunia ini banyak yang menyesatkan, saudara, yang bukan benar, saudara, tetapi menyesatkan. Didiklah keluarga kita dalam Injil supaya hidup dalam kebenaran. Jadi luar biasa manfaat dari Injil firman Allah itu, saudaraku, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang percaya kepada Injil firman Allah yang benar. Dari Kolose 1 saudara ayat 5 sampai 8 saya ingin bagikan 3 kebenaran tentang Injil firman kebenaran dari Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, saudara, Injil firman kebenaran memberikan pengharapan keselamatan untuk masuk ke dalam sorga. Haleluya. Kolose 1 ayat 5 berkata, "Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga." Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, saudaraku. Jadi Injil sangat penting mengajarkan orang, saudara, untuk hidup masuk ke dalam sorga. Jadi pengharapan orang percaya bersumber dari Injil firman kebenaran. Manusia tidak dapat menemukan pengharapan, saudaraku, pengharapan kekal masuk sorga dimanapun juga, dalam pengajaran apapun juga. Tidak, saudaraku. Hanya ada di dalam Injil. Percayalah kepada Injil, saudara. Firman kebenaran dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kebenaran yang kedua, Injil firman kebenaran datang melalui pendengaran, saudaraku. Kolose 1 ayat 6 berkata, "Yang sudah sampai kepadamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya, saudaraku, dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya." Jadi tidak ada orang yang dapat, saudara, mendengar Injil sebelum atau menerima Injil sebelum dia membuka telinga. Dan ada yang memberitakannya, saudaraku, tentang Injil itu kepada orang itu. Seseorang yang mau mendengar Injil, dia akan percaya. Tetapi, saudara, orang itu mau mendengar atau tidak memang bergantung kepada yang bersangkutan. Bila dia membuka telinganya, tidak menutup telinganya, dia akan percaya dan diselamatkan. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan Tuhan Yesus karena mendengarkan firman Kristus, saudara. Jadi bila seseorang mau mendengar dan membuka telinganya kepada berita Injil keselamatan, akan timbul iman percaya, saudara. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Juru Selamat.
yang mengampuni dosa, yang menyelamatkan. Jadi pada saat ini mungkin ada di antara saudara yang baru mendengar atau yang sudah lama mendengar tapi belum membuka hati, membuka telinga. Saat ini bukalah telingamu, bukalah hatimu, percaya kepada Tuhan Yesus supaya engkau diselamatkan. Dan yang ketiga saudaraku, Injil firman kebenaran harus disebarkan oleh manusia, Kolose 1 ayat 7 dan 8 berkata, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan sepelayanan yang kami kasihi, dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Saudaraku, anugerah keselamatan dari Allah adalah pengharapan, pemberian yang paling besar, yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Dan yang harus memberitakan pengharapan anugerah keselamatan terbesar kepada manusia ini adalah manusia itu sendiri, saudaraku. Nah, di dalam kitab Kolose, saudara, jemaat telah belajar pengharapan akan Injil, mendengarkan pengajaran akan Injil dari seorang yang melayani, namanya Epapras. Jadi Allah, saudaraku, tidak mempercayakan pemberitaan Injil kepada malaikat-malaikat, saudaraku, atau kepada hewan misalnya, kepada sapi atau kepada gajah, tidak, tetapi kepada manusia, kepada kita yang sudah percaya untuk memberitakan Injil keselamatan supaya banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Nah, saudara, jemaat di Kolose adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh karena mereka dipenuhi dengan kasih daripada Roh Kudus dan mereka telah memberikan hati mereka kepada pemberitaan Injil keselamatan. Haleluya. Mari kita pun memberikan hati kita, hidup kita untuk memberitakan Injil firman kebenaran, saudara, supaya banyak orang diselamatkan. Kita beritakan kepada saudara kita, keluarga kita yang belum percaya, teman kita, sahabat kita yang belum percaya, orang-orang yang ada di dekat kita supaya mereka mendengar Injil dan diselamatkan. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran tentang Injil firman kebenaran dari Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, Injil firman kebenaran memberikan pengharapan keselamatan untuk masuk ke dalam sorga. Yang kedua, Injil firman kebenaran, saudara, datang melalui pendengaran kita. Dan yang ketiga, Injil firman kebenaran harus disebarkan oleh siapa? Oleh manusia, oleh saya dan saudara. Kolose 1 ayat 5 berkata, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Mari saudara, kita memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Injil kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan kami. Pakailah kami juga Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada keluarga kami, saudara-saudara kami, teman kami, orang-orang yang dekat dengan kami, kepada siapapun, supaya mereka diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.